Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akhrajana min dhulumatil adami binuril ijad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil amjad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Bapak Ibu salihin salihat yang berbahagia, alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat di hari tasyrik yang kedua, tanggal 12 Dzulhijjah, kita masih bisa berkumpul pagi ini untuk melanjutkan halaqah tadabbur kita yang ke-465. Bismillah, kita akan meneruskan tilawah dan tadabbur surat Az-Zumar ayat 57 sampai 67. Ayat ini masih meneruskan penyesalan orang-orang kafir. Jadi kalau Imam Qatadah dinukil oleh Imam Al-Qurtubi menyebutkan nanti orang-orang kafir ada 3 penyesalan. Yang pertama yang disebut di ayat 56 yaitu menyebut penyesalan ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah, alangkah besarnya penyesalan atas kelalaianku. Dan yang kedua ayat 57 ini, dan yang ketiga nanti ayat yang ke-58. Baik, kita lanjutkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw taqula law anna Allah hadani lakuntu minal muttaqin. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. Atau agar jangan ada yang berkata sekiranya Allah memberi petunjuk kepadaku, tentulah aku termasuk orang-orang bertakwa. Atau agar jangan ada orang yang berkata ketika melihat azab, sekiranya aku dapat kembali ke dunia, tentu aku termasuk orang-orang berbuat baik. Jadi ayat 57 ini kalau dalam takbirnya atau ungkapannya Khalifah Ali bin Abi Thalib itu disebut kalimatu haqqin urida bihi batil. Pernyataannya benar tapi sebenarnya itu untuk sesuatu yang tidak tepat. Ya, atau misalnya gini nih. Loh, kenapa kamu tidak sedekah? Ya, saya kalau punya uang pasti sedekah. Nah, itu pernyataan yang betul. Tapi sebenarnya ditujukan untuk menghindari sedekah. Jadi ada sesuatu yang benar itu kadang digunakan untuk satu yang buruk. Ya, pernyataan atau perkataan yang sebenarnya itu benar tapi sebenarnya itu dipakai untuk yang tidak tepat. Nah, seperti ini. Kalau seandainya Allah kasih aku petunjuk, ya aku pasti akan menjadi orang takwa. Ya, sama seperti misalnya kalau saya ditakdirkan sukses, ya pasti saya akan sukses. Itu kan bisa diartikan sesuai dengan konteksnya, bisa juga itu adalah untuk membela diri saat dia tidak sukses. Ya. Jadi kalau ada orang tidak sukses kemudian dia mengatakan, kalau saya ditakdirkan sukses, pasti saya akan sukses. Kita akan bilang apa? Ya benar sih. Gitu. Nah, ini juga demikian. Kalau seandainya aku diberi petunjuk oleh Allah, maka aku akan jadi orang bertakwa. Ya. Jadi ini perkataan bagi orang-orang yang sebenarnya dia tidak mendapat petunjuk sebenarnya bukan karena Allah tidak mau beri petunjuk, itu iya pasti, tetapi karena sebenarnya dia tidak berusaha menggapai petunjuk itu. Gampangnya begini, sesuatu yang berharga itu akan terasa berharga saat sudah tidak ada. Ya, saat misalnya orang tua kita sudah tidak ada, kemudian kita katakan, kalau seandainya ayahku masih ada, saya pasti akan berbuat baik. Nah kan itu berarti sekarang dia ngomong seperti itu benar, tapi sebenarnya saat ini posisinya sedang sebaliknya. Gitu. Itu sama aja, mohon maaf, ketika ada orang ditagih hutangnya, dia akan bilang, kalau saya ada uang pasti saya akan bayar.
Itu pernyataan yang benar kan? Saya kalau ada uang pasti saya bayar. Itu berarti posisinya dia saat itu sedang bayar atau sedang tidak bayar. Karena kalau sedang bayar itu pasti nggak ngomong begitu. Ya, jadi posisi ini perkataan yang disebutkan itu mengungkapkan sebaliknya. Jadi kalau ada orang tiba-tiba membela diri padahal sebenarnya dia sedang tidak diserang, itu berarti posisi dia sebaliknya. Seringnya begitu. Dan teori ini juga dipakai di dalam interogasi, dalam mencari pelaku dalam sebuah tindak kriminal. Ya, jadi ketika orang ditanya, dia merasa dicurigai. Sebenarnya saat kita tidak melakukan keburukan atau kejahatan, saat kita ditanya orang akan tenang. Misalnya ada orang dia dipanggil oleh KPK, itu sudah gemeteran dia. Kok saya dipanggil oleh KPK? Selama dia yakin dia tidak salah, tenang saja. Tapi kan umumnya ketika hari ini orang ditanya KPK, kira-kira dia tenang atau deg-degan nih kalau orang dipanggil sama KPK. Ya. Ya selama tidak melakukan kesalahan, tenang aja. Ustadz bisa datang ke KPK hari Rabu setelah sekian. Tenang aja saya. Oh ternyata disuruh isi kajian duhur. Makanya saya tenang aja. Karena tidak merasa melakukan kesalahan. Tapi kalau seandainya kita ada kemungkinan melakukan kesalahan, mendapat surat panggilan, kita pasti gemeteran. Ya. Nah, itulah yang terjadi yang akan dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya pada hari kiamat. Termasuk yang kedua lanjutannya. Atau saat nanti dia melihat azab. Lau annali karratan. Seandainya aku bisa kembali ke dunia. Fa'akuna minal muhsinin. Maka aku akan menjadi orang yang baik. Ini berarti nggak mungkin. Dia posisinya nggak akan mungkin kembali. Gitu. Kalau aku bisa mengulang waktu-waktu aku jadi orang SMA, pasti aku akan belajar rajin. Itu artinya dia bukan orang rajin. Nah, ini menunjukkan kebalikannya. Orang-orang kafir itu nanti akan membalikkan fakta. Nah, coba waktu itu saya ketemu orang-orang kayak antum. Wah, pasti saya udah rajin ke masjid. Nah, itu berarti ada dua kemungkinan. Dia nggak ketemu orang sama orang itu, atau dia ketemu tapi nyuekin. Gitu. Nah ini selalu jadi orang-orang kafir itu akan mencari alasan pada saat itu, tetapi kemudian dimentahkan oleh Allah. Bala qad ja'atka ayati fakadzabta biha wastakbarta wa kunta minal kafirin. Tapi dibalas oleh Allah, tidak begitu ceritanya. Sungguh sebenarnya keterangan-keteranganku telah datang kepadamu, tetapi kamu mendustakan, malah kamu menyombongkan diri dan termasuk orang kafir. Dibantah oleh Allah. Tidak begitu ceritanya. Orang udah datang, peringatan kok. Tapi kamu mendustakan, kamu menyombongkan diri. Dijawab oleh Allah begitu. Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah alaysa fi jahannama mathwan lil mutakabbirin. Dan pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang berbuat dusta terhadap Allah, wajahnya menghitam. Bukankah neraka jahanam itu tempat tinggal bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Nah ini kata muswaddah itu dalam bahasa Arab artinya beda-beda. Kalau dia marah, Allah juga menyebutnya muswaddah. Malu juga menyebutnya muswaddah. Nah dalam terjemahan bahasa Indonesia itu beda-beda. Kalau disebutkan merah padam itu berarti sedang apa itu? Sedang? Kalau merah menyala? Apa bedanya merah menyala dengan merah padam? Kalau merah menyala, marahnya masih berlaku. Kalau merah padam menggambarkan tadi, ya udah selesai. Kita lagi pada saat cerita, nggak tahu dia kemarin itu si Fulan itu tadi marahnya merah padam, sekarang udah padam, udah selesai. Ya, mungkin kalau sedang terjadi merah menyala ya. Jadi artinya merah menyala itu untuk menggambarkan semangat. Ya. Nah ini semangat menyala. Ya, tapi kalau merah padam itu identiknya buruk.
Nah, Al-Quran menyebutnya muswaddah. Kalau ada orang Arab jahiliyah pada waktu itu diberikan kabar bahwa anaknya yang terakhir perempuan, itu disebut muswaddan wa huwa kadhib. Mukanya itu hitam dan dia marah. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia merah padam gitu. Makanya tidak selalu warna itu diterjemahkan apa adanya dalam bahasa Indonesia karena istilah itu beda-beda. Ya sama dengan istri Abu Lahab. Al-Quran menyebutnya apa? Wamra'atuhu hammalatal hatab. Hammalatal hatab itu ibarat dari peribahasa Arab, pembawa kayu bakar itu kalau di kita nggak nyambung. Nah kalau di kita tukang kompor. Ya, ketika ada kompor ya, zaman belum ada kompor nggak tahu apa bahasanya. Nah, tukang kompor itu maksudnya apa? Suka manas-manasin, provokator gitu. Jadi setiap bahasa itu kalau kita terjemahkan teksnya harus disertai ini maksudnya apa supaya kita tahu. Nah, kata muswaddah di sini wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Ini hitamnya karena apa? Nah, sekarang kalau kita ditanya, muka yang menghitam itu karena apa? Wah, ini para ahli tafsir itu banyak sekali saya tafsir. Menghitam ini karena dia malu. Ya. Menghitam ini dia malu karena sesumbarnya tidak sesuai. Ini dibuktikan dengan kata-kata berikutnya, alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Orang kalau menyombongkan, kemudian dia kesombongannya itu kalah atau terbukti sebaliknya, itu kalau diibaratkan kayak kerupuk dicelupin soto yang masih hangat. Bunyinya udah nggak ada. Udah betul-betul lembek. Ya, kira-kira begitu ya. Ya, waktu masih belum ketemu kuah masih kriuk-kriuk kan? Masih keras, tapi kalau dia sudah dicelupin sama kuah yang masih panas, kerupuk udah nggak bisa digigit. Bisanya ditelan doang. Ya, makanya jadi seblak aja. Sekeras apapun kerupuknya kalau udah masuk dijadiin satu sama seblak nggak bunyi dia. Ya, meskipun alot tetap aja nggak bunyi. Jadi ketika mukanya menghitam karena malu, sesumbarnya tidak sesuai. Orang-orang yang sombong mutakabbirin itu dipermalukan. Makanya sebenarnya kalau ada orang sombong dan kemudian menindas, maka saat itu cara bersedekahnya adalah menyombongkan diri supaya dia berhenti. Mohon maaf, ini ada jenderal berbintang 2 petantang petenteng, misalnya ya, ini oknumnya lagi menindas di masyarakat. Ini ada orang bintangnya lebih tinggi, 2,5 misalnya, enggak ada ya, bintang 3 misalnya, dia harus tunjukin bahwa dia itu bintangnya lebih tinggi sama dia supaya orang ini nggak sombong. Nah, saat ditunjukin bintangnya pasti dia malu. Wah, ternyata bintang 3 dia lebih tinggi dari saya. Nggak jadi dia sombong. Nah, orang yang ketika kesombongannya itu dinaikin lagi, dia mungkin bisa jadi merah padam tadi itu karena malu, dan juga bisa jadi karena nyalinya ciut. Karena sudah ada orang yang lebih tinggi dari dia. Nah, ini ungkapan muswaddah itu luar biasa di dalam Al-Quran. Nah, kita tinggalkan itu karena tema kita di ayat 61, 62, 63 ini luar biasa. Sebaliknya orang-orang yang bertakwa, apa kata Allah? Ayat inti tadabbur kita ini ada di 61 ya. Wa yunajjillahu alladhina taqaw bimafazatihim la yamassuhumus su'u wa lahum yahzanun. Dan Allah menyelamatkan orang-orang bertakwa karena kemenangan mereka. Mereka tidak disentuh oleh azab dan tidak bersedih hati. Masya Allah. Ini tema utama kita. Saya kasih judul ini. Kenapa? Karena orang-orang bertakwa itu mendapatkan mafazah. Ini luar biasa. Kata kemenangan itu biasanya di dalam Al-Quran disebut dengan kata fauz.
ada fauzul kabir, ada al-fauzul mubin, yang paling banyak al-fauzul azim. Ya. Terus orangnya disebut faizin. Ya, orang yang menang. Tapi di sini Allah menyebutnya mafazah. Mafazah itu adalah kemenangan dengan segala konsekuensinya. Jadi orang kalau menang ada konsekuensinya. Konsekuensi orang menang dalam sebuah perlombaan apa? Dapat hidayah. Dapat hadiah. Oh, hidayah. Dapat hadiah. Dapat panggung. Dapat apresiasi. Dapat sertifikat. Dapat uang. Dapat nama baik. Itu mafazah. Kalau kata fauzun azim itu mengungkapkan kemenangannya. Tapi kalau mafazah itu mengungkapkan kemenangan dengan segala konsekuensinya. Masya Allah. Dalam sekali Al-Quran menyebutnya. Nah, orang-orang yang bertakwa itu diselamatkan Allah. Ini kata-kata diselamatkan itu menarik ya. Karena ternyata kemenangan yang sesungguhnya adalah saat kita tidak diazab Allah. Tidak dimurkai Allah. Nah, bahasa gampangnya nih. Hari terindah kita di rumah itu kalau nggak dicemberutin sama istri atau istri sama suaminya, sama anaknya. Itu bahagia sekali sebenarnya. Gampang sekali kita bahagia itu. Kalau bangun pagi, kita bangun nih, bangunin anak nih. Anaknya senyum, wah itu udah nikmat luar biasa. Gitu. Bangun pagi nih, istrinya bangunin suaminya. Suaminya senyum, Masya Allah. Padahal dia lagi mau minta uang belanja tuh. Itu udah mafazah itu. Jadi ketika diselamatkan dari hal-hal yang negatif itu disebut mafazah. Ya. Senyum, berarti ini sehat. Senyum, ntar dulu deh kita mikir sarapan apa nih, ntar dulu. Yang penting senyum aja dulu. Ya, senyum berarti itu kita diselamatkan dari hal-hal yang negatif. Yang tadi disebutkan sebelumnya itu tadi. Dari rasa malu, ya kan? Dari rasa kecelek, dari rasa penyesalan yang minggu lalu kita pelajari itu ya. Ya hasrata. Ya, dari kemudian menyesal. Itu tidak ada. Makanya kata-kata mafazah itu oleh Imam Al-Qurtubi disebut dengan as-sa'adah. Menarik ya. Padahal dari wazannya beda. Kalau sa'adah di sini memang hampir sama. Kalau dari kata sa'adah itu kan 3 ya. Sin, ain, dal. Sa'idun orangnya. Kebahagiaannya disebut sa'adah. Tapi kalau fauz itu menjadinya disingkat dari faza yafuzu. Bukan fawazah karena tidak dikenal dalam bahasa Arab. Maka disebut mafazah. Jadi seperti sa'adah. Kebahagiaan. Nah, apakah kemenangan itu kebahagiaan? Iya. Orang yang bahagia itu orang yang menang. Makanya dulu ada sahabat Nabi yang dipenggal kepalanya atau ada yang digantung seperti Khobab bin Adi ketika digantung. Ketika tiang gantungan itu menjerat dia teriak, Allahu Akbar, fustu wa rabbul Ka'bah. Fustu wa rabbul Ka'bah. Jadi aku menang. Artinya apa? Dia menang mempertahankan prinsipnya. Sementara orang itu yang menghukum mereka itu marah-marah. Mereka itu kagum. Ya sama dengan kalau Bapak dan Ibu mendengar cerita perjuangan Umar Mukhtar ya. Seorang pejuang yang melawan penjajahan Italia di Libya. Yang difilmkan itu ya, itu ceritanya luar biasa. Saat dia tertangkap dan dihukum mati, dia mengatakan begitu, aku sudah menang. Ya. Oh, bagaimana menang ditangkap semua orang-orang perlawanan penjajahan itu? Ya, sama seperti Jenderal Sudirman ya, dia masih muda sekali, meninggal masih sangat muda, tapi dia memimpin peperangan dari atas tanduk. Ya. Berarti sebenarnya kelemahan fisiknya itu tidak mempengaruhi semangat kemenangannya itu. Itu kan kisah juga heroik yang kita dapatkan dari Syahid Syekh Ahmad Yasin itu yang dibunuh sama Zionis Israel dengan menggunakan
Apache itu yang harganya sangat mahal sekali, rudalnya mahal sekali. Jadi ketika orang menyebut fustu, aku telah menang, itu berarti dia telah diselamatkan dari hal-hal yang menyebabkan Allah murka. Sama Pak, mohon maaf, mohon izin. Ketika orang banyak syubhat, ya, dia makan yang haram, ada yang syubhat. Kita lindungi keluarga kita, kemudian kita makan, alhamdulillah, kita makan yang halal, itu kita menang kita. Ya, jadi kita nggak melirik sama sekali yang syubhat. Ya, kalau Bapak dan Ibu mendengar ceritanya Jenderal Hugeng itu ya, Kapolri yang sudah wafat itu, kan dia menang sekali. Kenapa? Karena dia tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Atau diceritakan almarhum Jenderal Trisutrisno yang baru meninggal beberapa waktu lalu ya, itu bahkan sampai istrinya sendiri tidak pernah menggunakan mobil dinas, menggunakan angkutan umum. Jadi cerita-cerita itu menjadi aneh zaman sekarang karena sudah bercampur aduk dengan syubhat. Ya, syubhat. Dalam hidup kita syubhat itu berat sekali. Kalau kebanyakan syubhat kita sudah susah membedakan ini halal apa haram ya. Bingung kita. Di zaman sekarang ini makin sulit sekali. Padahal sebenarnya halal itu jelas, haram itu jelas. Kapan disebut kita menang? Saat kita bisa menahan, membentengi keluarga kita dari yang haram tadi itu. Bahkan saat kita makan enak, tenang. Kenapa? Ya Allah, ini yang saya pakai makan, uangnya, makanannya, caranya halal ya Allah. Oh, itu sudah fustu, menang kita. Jadi menang karena tidak menyentuh yang menyebabkan Allah murka. Nah, kemudian yang berikutnya, la yamassuhumus su. Masya Allah. Mereka tidak disentuh azab. Masya Allah. Kenapa azab di sini disebut su? Karena buruk. Tidak ada azab yang baik. Di neraka itu azab buruk. Dan ini bukan hanya sekedar azab itu buruk. Su itu kondisi tidak nyaman. Nah, termasuk itu. Kalau yang paling tingginya azab. Di surga nggak ada mati listrik. Ya, karena disebut terangnya surga itu tidak ada syamsan wala zamharira. Jadi tidak ada matahari, nggak ada penerangnya, terang-terang aja. Jadi nggak ngaruh kalau kita nih di dunia nih terang karena siang, ada mataharinya kan. Begitu matahari tenggelam, selesai kita. Kita perlu bantuan PLN itu. Itu pun kalau gardunya sehat. Itu pun kalau nggak ada gangguan. Kemarin sempat blackout. Di sini cuma beberapa jam. Di Sumatera, Pak. Berat itu. Berapa kerugiannya? Kalau di sini kalau nggak salah cuma 2 hari ya. Berapa jam gitu ya. Itu juga berat. Blackout. Hitam. Putus. Kenapa? Penerangnya mati. Gitu. Kalau di surga nggak ada. Orang itu akan terang. Terus. Oh gimana nanti tidurnya, nggak usah mikir, kayaknya nggak ada, nggak sempat tidur penduduk surga itu. Saya mencari-cari itu, coba nanti Bapak dan Ibu bareng ya nyari. Penduduk surga ada nggak tidurnya? Nanti Bapak cari deh. Ada nggak tidurnya penduduk surga itu? Karena di dalam surat Yasin disebut fi syughulin fakihun, mereka sibuk menikmati, luar biasa. Loh berarti kuat ya, emang udah kuat. Kita hidup di dunia ini kayak baterai HP. Ada saatnya lowbat. Ya mau dipaksa suruh apaan aja kalau udah jam 11 malam itu bawaannya mata lebih berat, Pak. Lagi ngantuk-ngantuk gitu. Tukang bakso lewat. Ini kira-kira lapar sama ngantuk ini menang mana nih? Nih gerimis-gerimis tukang bakso lewat. Ngantuk dan lapar. Ini gimana ini kiranya? Yang dibilain mananya nih? Ngantuknya apa laparnya? Ngantuknya apa laparnya? Ya, tergantung. Kalau yang jualnya teman kita mau dibelain tuh laparnya, turun dia. Nggak jadi ngantuknya hilang. Jadi sebenarnya su itu luar biasa. Kondisi tidak nyaman itu tidak pernah ditemui di surga. Tidak ada kata-kata yang sia-sia. Semuanya kebenaran, kejujuran. Tidak ada rasa bosan, nggak ada rasa bosan. Kalau di dunia orang menikmati kenikmatan itu pertama aja. Coba. Orang punya rumah baru, wah mungkin habis itu biasa. Pakai baju baru senangnya berapa lama? Sebentar aja, habis itu biasa lagi. Orang punya motor baru, dielus-elus setiap hari dilap gitu.
Ntar udah sebulan dia juga biasa lagi, punya mobil baru gitu. Dan seterusnya. Kalau di akhirat itu tidak ada. Kullama ruziku minha tamaratin rizqan qalu ruzikna. Jadi kita itu diberi rizki ya sama seperti tadi itu buahnya, tapi rasanya kok beda ya, karena di surga itu tidak ada rasa tidak nyaman, rasa bosan nggak ada. Penduduk surga bete, nggak ada istilah bete. Ya, karena tadi itu sibuk, hiburannya selalu ada. Maka itu ungkapan la yamassuhumus su itu artinya banyak, yang paling tinggi azab, sisanya adalah perasaan tidak nyaman di surga. Dan ini dia ada tambahannya, walahum yahzanun. Masya Allah. Walahum yahzanun ini dahsyat ya. Jadi mereka tidak bersedih. Beda dengan orang-orang kafir yang tadi disebutkan, penyesalan, pengen balik, terus berandai-andai. 3 itu tadi itu kan ya. Penyesalan, terus kemudian ingin balik, kemudian berandai-andai, kalau saya dulu dapat hidayah, Masya Allah. Kalau saya dulu uangnya saya pakai sedekah kan ya Masya Allah. Kalau saya ada kesempatan kurban tahun depan, dah saya kurban. Nah, dia mulai nabung. Belum terjadi kan, sudah lewat, tapi ada kesempatan. Kalau sudah di neraka udah nggak ada. Nah, ini tidak ada rasa bersedih. Kenapa? Karena udah Allah ampuni. Ya. Penduduk surga itu kalau dia ingat masa lalunya, nggak ada nelongsoknya. Kalau kita sekarang kan, kita ingat masa lalu kita berbuat kesalahan, pasti membuat kita sedih. Ya, kita kehilangan orang, kita kehilangan waktu kita baru insaf sekarang. Kalau ingat masa lalu kita, pasti sedih. Tapi di akhirat, orang yang masuk surga, orang yang dibahas Allah dengan mafazah tadi, nggak ada rasa sedihnya. Karena dia sibuk mendapatkan fasilitas. Kesedihan itu tidak ada untuk penduduk surga. Karena dia terhibur dengan semuanya. Ketemu temannya, ya kan? Dihibur dengan anak-anak kecil, ditemani dan dilayani malaikat terbaik. Itu disebutnya itu pelayannya itu selalu terbaik. Dan mungkin tiap orang akan mendapatkan pendampingan yang siap setiap saat. Makanya saya ketika mencari-cari itu ya, penduduk surga itu tidurnya gimana itu tidak ketemu. Bisa jadi karena memang tidak ada tidurnya, tidak ada rasa kantuknya, tidak ada rasa lelahnya, yang itu diberikan Allah di dunia. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Kenikmatan kita di dunia itu ketika ada lelah letihnya. Lelah dan letih itu nikmat luar biasa. Coba kayak kemarin Bapak Ibu hadirin sekalian, kita habis kerja seharian itu ya motong ya, kemudian panitia sibuk, yang lelah fisiknya, tegang juga. Wah ini cukup enggak? Ini cuacanya gelap, itu pun kalau hujan gimana ini? Pemotongan udah selesai, nyacahnya belum dibagi dan seterusnya. Itu lelah fisik, lelah kondisi. Ketika sudah selesai, apa yang dirasakan Pak? Ketika udah selesai itu panitia kurban udah selesai dibagi semua, apa yang dirasakan? Lelahnya itu membawa nikmat. Apalagi kalau kemudian tidur, itu lelahnya orang laki-laki begitu, tidur. Kalau lelahnya orang perempuan harus dibawa jalan-jalan, beda itu cara berpikirnya. Jadi itu luar biasa. Ketika Allah menyebut mafazah di ayat 61 ini, dan diikuti tidak tersentuh keburukan, azab dan hal-hal tidak nyaman, dan ditambah lagi tidak bersedih, nggak ada bersedih. Ya. Di dunia kita masih bisa bersedih, di akhirat tidak ada. Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Kenapa? Yang menjamin Allah. Allah menyebut dirinya apa? Allah pencipta segala sesuatu dan dia maha pemelihara atas segala sesuatu. Ini kalau sudah yang mengatakan begini, dia yang punya. Dia yang punya. Ya. Ibaratnya begini Pak. Kalau ada orang datang ke rumah kita, silakan semuanya dipakai itu fasilitas, tapi kita masih di situ. Orang itu masih nggak nyamannya Pak.
Tapi beda hanya saat misalnya orang tersebut kita bilang, ini rumah pakai aja. Saya nggak di sini, saya ada di tempat lain. Semuanya boleh dipakai, apaan aja. Itu beda, Pak, ceritanya. Karena ini fasilitas punya dia dan dia sudah dilepas. Ini kunci udah dikasih. Mau ngapain aja silahkan. Itu nggak ada rasa cemas dia. Nggak ada rasa takut dia. Nggak ada rasa khawatir. Nggak ada rasa bersedih. Semua fasilitas dikasih sama dia. Bisa dimanfaatkan. Kenapa? Karena yang memberinya siapa? Yang punyanya. Yang punyanya ini fasilitas ini dia yang punya semuanya. Apalagi ini adalah Allah. Khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ditambah lagi, Pak. Lahu maqalidus samawati wal ard walladzina kafaru bi ayatillahi ulaika humul khasirun. Miliknya lah kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi, dan orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah, mereka itulah orang-orang merugi. Jadi ini ditambah lagi, Allah memiliki maqalidus samawati wal ard. Ini merujuk kepada di dunia. Ya. Artinya sejak dari di dunia, orang yang beriman itu tidak pernah khawatir. Orang yang khawatir tentang rizki itu dia tidak imannya tidak full ibaratnya. Isi bensinnya belum full tank. Tapi memang jujur ya, kondisi-kondisi sulit kita itu pasang surutnya mengganggu iman kita terkait dengan rizki. Padahal di dalam Al-Quran Allah kalau bicara tentang rizki itu diikuti dengan dzul quwwatil matin. Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Kata-kata Ar-Razzaq ketika diikuti dzul quwwatil matin, bahwa dia memberi rizki itu dengan sepenuh kekuatan. Kalau memang ini rizki untukku, yang memberi adalah yang maha kuat, nggak ada orang mau nyegah. Bisa nyegah itu nggak bisa. Lah kalau memang bukan rizkinya mau dipaksa-paksa, ya tidak akan terjadi. Maka kita tidak usah iri sama rizki yang diberikan kepada orang lain, karena takarannya beda-beda. Itu luar biasanya, Pak. Rizki itu tidak kayak kita bagi. Ya kalau mohon maaf nih ya, Bapak kan dibagi itu air sama, gedenya segini, ya kan? Nasi juga sama, padahal perutnya beda itu. Ya. Rasa kenyangnya juga beda. Ada orang yang juga sensitif dengan rasa asin, ada yang sensitif dengan rasa pedas. Nah, kita kalau pesen sama DKM, Pak, nanti jangan yang terlalu pedas, susah lagi itu nanti. Dia nyiapin berapa, untuk orang berapa lebih susah. Udah sama rata aja, terima aja. Itu kita, manusia di dunia berbagi baik begitu. Tapi kalau kata Allah, enggak. Allah itu memberikan takarannya dengan kekuatan. Makanya disebut Ar-Razzaqu dzul quwwatil matin. Masya Allah. Itu luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut lahu maqalidus samawati wal ard, ini untuk di dunia. Allah itu punya perbendaharaan kunci-kunci langit. Padahal tadi habis bicara di surga. Lah kalau surga udah nggak perlu bicara itu. Orang sedang masuk di sini diceritain fasilitas ya enggak cocok kalau dia sedang menikmati. Itu dulu. Ya, ibaratnya nih kalau saya ngomong sama mahasiswa saya, ini beberapa kali sering setiap mahasiswa. Loh, kamu enggak paham, orang saya nomornya ada di grup. Kalau enggak paham bisa nanya saya. Saya malu, Pak. Lu salah sendiri. Ya, kan begitu. Kalau orang yang cerdas mahasiswanya dia berani bertanya. Saya takut ganggu, Pak. Lo takut ganggu kan diperkirakan aja. Saya sudah nanyanya jam 23,59 menit. Iya, enggak jawab, enggak mungkin. Sedang tidur itu. Jadi, apa namanya? Ibaratnya kurang lebih ya, tidak bermaksud menyamakan begitu. Saya ada. Gitu. Ibaratnya Allah itu ada fasilitasnya. Kita yang enggak mau minta. Bahkan kalau kita mintanya enggak serius. Ya, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah kan pernah mengatakan, orang yang berdoa kepada Allah dan dia ragu doanya tidak dikabulkan, faqad asa'adz-dzanna billah. Dia udah suudzon sama Allah. Ya. Tapi saya udah minta berkali-kali, tapi kayaknya doa saya nggak dikabulkan. Malu kita. Nabi Zakaria berdoa dan mengatakan apa? Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Aku nggak pernah putus harapan. Sebelum menikah, ya Allah, aku ingin punya keturunan yang soleh. Ketika sudah menikah, ya Allah, aku ingin punya keturunan yang soleh.
Ketika udah aki-aki, L-nya udah nggak ada nih, udah aki-aki, masih berdoa. Yang digambarkan di situ wasta'ala ra'su syaiba. Apa namanya? Rambutnya udah menyala. Rambut kalau udah menyala itu maksudnya apa? Putih kan? Masih sama, doanya masih sama. Ya Allah, berikan aku anak yang soleh. Istrinya udah tua. Ya. Doanya masih itu. Coba kalau itu manusia. Mohon maaf nih, kalau ada orang menikah, dia minta keturunan, setahun belum dikasih, 5 tahun belum dikasih, 10 tahun belum dikasih, tahun ke-11 masih berdoa punya anak gak? Di tahun ke-11 masih berdoa punya anak enggak? Mohon maaf ya, mohon maaf. Kemungkinan kalaupun ada satu di antara sekian orang, tapi Zakaria tidak. Dia puluhan tahun sampai akhirnya dikabulkan Allah. Nabi Zakaria punya anak di usia yang mustahil punya anak. Ya, istrinya mandul dan Nabi Zakaria sudah sangat tua. Saking bahagianya sampai dia 3 hari itu tidak bisa ngomong. Ya. Jadi ketika Nabi Zakaria berdoa, khusyuk dia. Doanya itu khusyuk betulan itu. Ketika melihat Maryam yang diberikan banyak mukjizat begitu ya, dia doa, ya Allah, hunalika da'a Zakaria rabbah, rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu dalam sholat dia berdoa, dikabulkan, nggak nunggu sampai salam. Fanadatshu malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Masih sholat itu. Malaikat membawa kabar gembira, anallaha yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin minallah wa sayyida wa hasura wa nabiyyan minas salihin. Jadi kalau orang lain itu diberi kabar gembira punya anak, ini malaikat Jibril sudah bawa aktenya, udah langsung dikasih nama itu. Jadi Yahya itu yang ngasih nama Allah. Malaikat Jibril langsung, Allah memberi kabar kamu dengan Yahya. Maksudnya kamu nanti punya anak Yahya gitu. Nabi Zakaria saking bahagianya, gimana. Dia nggak pernah. Jadi yang hamil itu istrinya, tapi yang kena rasa-rasa hamilnya itu Nabi Yahya. Nabi Zakaria itu mungkin kalau bahasa sekarang mual-mual gitu ya, sampai dia nggak bisa ngomong, sampai dia gugup gitu. 3 hari nggak bisa ngomong dia. Jadi Nabi Zakaria itu 3 hari nggak bisa ngomong, dia cuma bertasbih aja. Bil asyi wal ibkar, wasabbih bil asyi wal ibkar selama 3 hari. Dan setelah itu lahirlah Yahya. Jadi jadilah seperti Nabi Yahya, berdoa dan yakin pasti dikabulkan. Ini sehari belum dikabulkan, 2 hari belum dikabulkan, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun belum dikabulkan. Tenang aja, Nabi Yahya aja bisa. Ya, maka kalau sedang kita ngerasa doa kita belum juga dikabulkan, baca itu surat Maryam ya. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Itu kita akan malu itu. Luar biasa ini. Makanya lahum maqalidus samawati wal ard itu akan membuat penduduk surga tenang. Ya untungnya saya percaya Allah itu maha kaya. Maka saya sedekah nggak nunggu kaya. Jadi sedekah itu dihitung bukan nominalnya. Dia mampunya bersedekah. Ya. Orang yang berkurban juga begitu. Ya Allah, dikit lagi nih dia nyari-nyari di mana ini kambing yang paling murah itu. Oh ternyata itu Bali Pulau Jangan, Bali pun mau buat sate aja. Ya, banyak kambing yang belum memenuhi syarat jangan dibeli. Dia tabung lagi, belum selesai ya Allah, belum bisa tahun depan. Dia berdoa hingga nanti yakin suatu ketika dia bisa berdoa, bisa dia berkurban. Haji juga demikian, ya Allah, haji makin mahal. Tapi kalau dia serius, insya Allah dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang-orang kafir, kenapa Allah menyebut khasirun, rugi? Karena orang-orang kafir itu suudzon, negatif pikirannya. Pak Ustadz nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Pernah dengar kayak gitu nggak? Zaman sekarang Pak Ustadz nyari yang haram aja susah, apalagi yang halal. Itu khasirun, rugi dia. Lah kenapa harus nyari yang haram? Yang halal ada, ya kan? Maka Allah kemudian meminta kepada Nabi Muhammad ditalkin di sini, qul afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Katakan
Nabi Muhammad, apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah? Wahai orang-orang bodoh. Ini udah keras sekali. Ya. Bodoh sekali kalau aku menyembah selain Allah. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Diulang lagi. Sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu. Sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan terhapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Kalau kita syirik rugi, Pak. Rugi sekali syirik itu. Syirik itu menjatuhkan nilai amal kita. Ibaratnya kita ngomel-ngomelin anak, lalu kita kasih hadiah, itu hadiah bisa tidak berharga. Gitu. Kita tidak percaya sama pasangan hidup kita, kebaikan kita juga tidak akan berharga. Nah, apalagi sama Allah. Allah itu semua dosa diampuni kecuali syirik. Karena syirik itu udah kelas berat ibaratnya, tidak mengakui Allah. Dan syirik itu tidak terjadi tiba-tiba, dia terakumulasi. Makanya rasa kufur itu kufur nikmat, tidak mau mengakui Allah dalam satu nikmat, itu bisa berdampak pada kufur yang sangat besar dan melahirkan kerugian. Maka sebaliknya Allah merintahkan apa? Balillaha fa'bud wa kum minasyakirina. Tadi betul kan? Karena itu hendaklah Allah saja engkau sembah dan hendaklah engkau termasuk orang bersyukur. Masya Allah. Bersyukur ini, saya jadi ingat surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya. Nanti coba Bapak baca itu surat Al-Ahqaf 15. Perintah birrul walidain menunjukkan beban berat seorang ibu yang hamil menyusui. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Ya, 30 bulan jumlah total hamil dan menyusui, melahirkan menyusui. Hatta idza balagha syuddahu wa balagha 40 sanah, ketika seseorang berusia 40 tahun, dia berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu luar biasa. Orang kalau udah 40 tahun harusnya banyak bersyukur. Banyak bersyukur. Di situ luar biasa. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Kita punya orang tua baik, meskipun ada kurang-kurangnya, bersyukur. Karena mengenalkan kita pada Allah. Dan juga perlu wa aslih li fi dzurriyyati, menyiapkan masa depan. Ya, orang kalau udah 40 tahun begitu. Nah, ini juga begitu. Disebutkan di sini, udah. Supaya kita ini enggak syirik, enggak berbuat baik, enggak berbuat buruk. Dan juga tidak terjebak pada yang tiga tadi itu, penyesalan, pengen balik, dan seterusnya. Itu tidak berandai-andai. Wa'bud, beribadah saja kepada Allah, wa kum minasyakirin. Nah, ini kuncinya di sini sebenarnya. Bersyukur, Pak. Karena orang bersyukur itu luar biasa. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dan mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, padahal bumi seluruhnya dalam genggamannya pada hari kiamat dan langit digulung dengan tangan kanannya. Maha suci Dia dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi dunia itu dalam genggaman Allah seperti nyawa kita. Ya, disebutkan di ayat lain itu, nyawa kita digenggam Allah saat kita tidur. Ketika dilepas berarti kita hidup, ketika ditahan berarti sudah selesai hidup kita di dunia. Itu gambaran kiamat. Nanti di hari kiamat, Masya Allah, hari kiamat itu yang paling menyedihkan dan menggemparkan, bukan hancurnya dunia. Ini BTW surat Al-Hajj itu, Pak ya. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Jadi hari kiamat itu betul hari hancurnya dunia, tapi itu tidak seberapa. Yang paling berat adalah hari ketika manusia dibangkitkan. Wah, udah berat itu. Ya, hancurnya dunia itu menjadi ringan
kalau dibandingkan dengan manusia dibangkitkan. Itu yang paling berat. Makanya di sini ketika Allah menyebutkan, melanjutkan tadi itu, langit dan bumi itu qabdatuhu yaumal qiyamah, dalam genggamannya. Was-samawati matwiyatun biyaminihi. Langit itu tinggal gulung saja. Ya, ibaratnya kayak manusia yang dia berkuasa. Ya, dia tinggal nunjuk saja. Ya, jadi ketika seseorang berkuasa itu kan ibaratnya dia ibaratnya nih misalnya, mohon maaf, Jakarta itu di antara telunjuknya gubernur. Ibaratnya gitu. Dia tinggal tunjuk aja itu. Mau apaan aja di Jakarta ini bisa. Kurang lebih begitu ya. Meskipun itu nggak benar-benar juga. Dia ngomong kalau duitnya nggak ada ya nggak bisa. Dia ngomong kalau bawahannya nggak kompak juga nggak bisa. Itu kalau di dunia terbatas. Tapi kalau Allah mengatakan kun fayakun. Jadi dia. Nggak ada yang menghalangi. Mau malaikat, mau jin, mau manusia, mau rela, nggak rela, suka. Kalau semuanya bangkit, itu maka disebut di hari kiamat itu muhdharun. Semuanya akan bangkit. Nggak ada manusia ketika Allah perintahkan malaikat meniup sangkakala kebangkitan. Manusia, saya mau di dalam tanah aja. Nggak ada. Nggak ada. Wa idzal quburu bu'tsirat. Kuburan dibongkar. Yang bongkar siapa? Yang gali malaikat tuh. Gak usah mikir, terima beres aja tuh. Kuburan kita akan kebuka sendiri. Wa idzan nufusu zuwijat. Itu nyawa dimasukkan ke dalam jasad yang baru. Manusia bangkit dikumpulkan. Itu luar biasa. Maka sesungguhnya ketika diungkap di akhir subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nah ini nanti Bapak surat Az-Zumar sampai pada finalnya. Pertemuan yang akan datang itu final surat Az-Zumar, karena di dalam surat Az-Zumar ini ada kata-kata zumara. Apa maknanya? Bagaimana itu nanti pada hari penggiringan ke neraka atau ke surga. Bagaimana kondisinya? Insya Allah nanti kita akan bahas pada ayat yang bagian terakhir dari surat Az-Zumar ini sebelum berpindah pada surat Ghafir atau surat Al-Mu'min. Mudah-mudahan kita dalam kategori dimasukkan Allah orang-orang yang bertakwa, yang mendapatkan mafazah tadi ya, dijauhkan dari rasa sesal dan rasa tidak nyaman di akhirat nanti, dan terutama ketika di dunia Allah adalah memiliki maqalidus samawati wal ard. Rizki-rizki Allah tersebut dilimpahkan kepada kita dengan cara yang halal dan thayyib dan berkah, sehingga kita bisa menggunakannya dengan baik. Aqulu qauli hadza, kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.